kerjasama antar instansi baik yang memiliki tujuan-tujuan yang sama ataupun lintas tujuan atau lintas sektoral di mana memiliki keterkaitan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang besar. Di sini pula dijelaskan tentang bentuk-bentuk dari penerapan whole of government yang telah ada. Kita bisa melihat contohnya yaitu adanya pelayanan satu pintu, kemudian ada yang pelayanan satu atap, kemudian kunci dari pemahaman materi mengenai WOG adalah adanya kolaborasi antar institusi dengan satu goal atau satu target bersama, satu tujuan, kemudian secara terpusat, terpadu, kemudian terintegrasi untuk memecahkan suatu problem besar secara bersama-sama. Apa saja yang mendasari dari terbentuknya whole of government di pelayanan publik? Ini yang pertama adanya faktor eksternal yang ada desakan dari masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang lintas sektoral. Kemudian ada faktor internal. Kemudian ada keberagaman latar belakang, budaya, lalu bagaimana kinerja yang menyebabkan adanya disintegrasi di antara institusi pemerintah. Ada 3 kategori dari whole of government. Itu ada pertama koordinasi, kemudian tingkat selanjutnya ada integrasi, dan yang terakhir adalah pelibatan. Yang masing-masing memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan di antaranya. Di dalam kolaborasi biasanya waktunya lebih singkat, sedangkan di integrasi ini keterlibatan kolaborasi dari institusi ini berjangka waktu lebih panjang dan memiliki proses yang lebih erat. Kemudian untuk pelibatan dan kedekatan ini bisa sampai kepada merger dua institusi untuk yang dinilai memiliki suatu tujuan yang sama dan memiliki fungsi yang saling terikat, sehingga untuk memudahkan proses dari penyelesaian tujuan atau goals dari institusi-institusi ini, maka mereka di merger. Ada 4 cara whole of government ini dilaksanakan. Yang pertama itu adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua adalah pembentukan lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga pembentukan gugus tugas. Dan yang terakhir adalah koalisi sosial. Ada 5 pola pelayanan yang menerapkan whole of government yang sebenarnya sudah kita banyak temui. Yang pertama itu pola pelayanan teknis dan fungsional. Yang kedua adalah pola pelayanan satu atap. Lalu ada pola pelayanan satu pintu. Kemudian ada pola pelayanan terpusat. Dan yang terakhir mengikuti dengan perkembangan zaman yaitu adalah pola pelayanan elektronik, di mana di situ banyak digunakan pada negara maju untuk menyatukan semua layanan yang berbasis online dari masing-masing institusi di suatu aplikasi, sehingga warga negara tidak merasa kebingungan dalam mengurus keperluannya. Cukup masuk atau memiliki satu aplikasi dan di dalamnya sudah terdapat semua yang pelayanan-pelayanan pemerintah secara online, dan di situ juga disediakan informasi-informasi yang lengkap sehingga warga negara atau pengguna cukup cukup memilih di antara layanan-layanan yang tergabung di dalam situ. Jadi ini adalah pola pelayanan elektronik yang sudah terintegrasi untuk semua institusi dan terpusat hanya pada satu aplikasi tersebut. Nah, itulah inovasi-inovasi dari whole of government yang sudah ada, dan masing-masing dari institusi kita telah memilikinya, hanya tinggal menunggu
proses pengoptimalisasi dari layanan-layanan tersebut. Nilai-nilai dari nilai yang dapat diinternalisasi dan diimplementasikan dari materi whole of government ini adalah adanya kemampuan kita untuk berkolaborasi dengan institusi lain ataupun dengan rekan sejawat dan bahkan dengan rekan sejawat lintas institusi. Ini akan memberikan suatu dampak yang baik atau suatu dampak yang besar untuk mendapatkan inovasi atau meningkatkan mutu standar pelayanan publik yang kita berikan sesuai dengan jabatan ya atau profesi yang kita tekuni saat ini. Sekian tadi rangkuman